Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir gimana caranya kita tahu sesuatu itu beneran fakta, bukan hoaks? Nah, di tengah lautan informasi kayak sekarang ini, kita bakal coba bongkar bareng-bareng apa itu fondasi pengetahuan. Dan kita juga bakal ngasah senjata kita yang paling ampuh, pikiran kritis. Yuk, langsung mulai aja. Coba deh lihat sekeliling kita. Dunia ini kan penuh banget sama hal-hal yang kompleks. Contoh paling gampang, kita semua baru aja ngalamin kan, gimana sesuatu yang nggak kelihatan mata, kayak virus ini, bisa ngubah seluruh dunia. Kejadian kayak gini tuh jadi pengingat paling keras buat kita, bahwa kita tuh butuh banget yang namanya sains buat ngerti dan ngejalanin dunia yang makin rumit ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Di tengah banjir informasi dan ya misinformasi juga, gimana caranya kita misahin mana yang beneran fakta dan mana yang cuma omong kosong? Gimana cara kita ngebangun pemahaman yang benar-benar kuat dan bisa dipegang? Oke, itu dia misi kita kali ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal memetakan dulu nih, apa aja sih yang bisa kita pelajari, terus kita ikuti langkah-langkahnya buat dapetin pengetahuan. Abis itu, kita setting kompas dalam diri kita, yaitu pikiran kritis, dan lihat gimana pakainya di kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita renungin sedikit dari mana sih semua ini berawal. Oke, kita mulai dari pemberhentian pertama, memetakan dunia pengetahuan. Gini, sebelum kita coba ngertiin sesuatu, kita harus jelas dulu dong apa yang lagi kita lihat. Nah, dalam sains, ada dua konsep kunci buat ngebantu kita soal ini. Yang pertama, namanya objek material. Coba bayangin ini kayak kanvas lukis yang gede banget. Nah, kanvas ini adalah, seluruh bahan atau bidang yang dipelajari suatu ilmu. Bisa alam semesta, bisa juga manusia dengan segala kerumitannya. Gampangnya gini, objek material itu ngejawab pertanyaan apa yang kita pelajari. Terus, yang kedua ada objek formal. Nah, di sini nih serunya. Kalau tadi objek material itu kanvasnya, objek formal itu ibarat kuas, cat, sama gaya lukisnya. Ini tuh soal sudut pandang yang spesifik, kayak kacamata khusus yang dipakai suatu ilmu buat ngeliat si kanvas tadi. Inilah yang bikin satu ilmu beda sama ilmu lainnya, meskipun yang dilihat sama. Nah, ini rangkumannya pas banget. Objek material itu soal apanya, objek formal itu soal bagaimananya. Contoh paling gampang, manusia. Objek materialnya kan sama, yaitu manusia. Tapi seorang sosiolog bakal ngeliat dari kacamata interaksi sosial, psikolog dari kacamata mental dan perilaku, ahli biologi dari fungsi organ dan genetik. Jadi kanvasnya sama tapi lukisan yang dihasilkan bisa beda-beda banget. Oke, petanya udah dapet, sekarang kita butuh jalurnya. Gimana caranya kita pindah dari sekedar nanya-nanya jadi beneran paham dan valid? Jawabannya ada di satu proses yang terstruktur, yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Ini bukan proses ngasal ya, ini tuh kayak resep yang sistematis. Semuanya dimulai dari kesadaran adanya masalah, atau rasa penasaran aja. Terus kita kumpulin data-data yang penting. Dari data itu kita bikin dugaan sementara. Ini yang disebut hipotesis. Nah, abis itu bagian paling krusialnya. Hipotesis ini wajib diuji, dianalisis datanya. Baru deh dari hasil pengujian itu kita bisa ambil kesimpulan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita sampai ke alat navigasi paling penting di petualangan ini, kompas di dalam kepala kita. Ini bukan soal apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana cara kita berpikir. Yuk, saatnya kita ngobrolin soal berpikir kritis. Para pemikir hebat kayak filsuf Descartes ngajarin kita satu hal penting banget. Pengetahuan sejati itu seringnya nggak dimulai dari keyakinan, tapi justru dari keraguan. Rasa heran, rasa ragu itu tuh bensinnya buat mikir mendalam. Justru karena ragu, kita jadi nggak nelen informasi mentah-mentah. Tapi kita gali lagi lebih dalam buat cari kebenaran. Dan manfaatnya, banyak banget buat hidup kita. Kemampuan analisis kita jadi lebih tajam. Kita jadi lebih jago mecahin masalah dan ngambil keputusan yang bijak. Nggak cuma itu, kita juga jadi lebih mandiri dalam berpikir, bahkan bisa bikin kita lebih kreatif. Dan yang paling penting nih, ini tuh skill yang bisa dilatih loh, bukan bakat dari lahir. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat yuk gimana kompas ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal bedah 3 contoh kasus singkat. Coba bayangin deh situasi di dunia kesehatan. Seorang dokter nggak bisa cuma ngandelin firasat buat nentuin pengobatan pasien. Dia harus berpikir kritis. Oke, apa bukti ilmiahnya terapi ini? Risikonya apa aja? Manfaatnya sebanding nggak? Ada pilihan lain yang lebih bagus?
keputusan yang taruhannya nyawa ini ya, hasil dari pemikiran kritis dan evaluasi yang super hati-hati. Nah, kasus gizi. Ini kayaknya deket banget ya sama kita. Tiap hari kan kita dibombardir sama klaim diet ajaib di internet. Orang yang berpikir kritis pasti bakal berhenti dulu dan nanya, siapa sih yang ngomong ini? Ada maunya nggak? Buktinya mana? Jangan cuma testimoni doang dong. Secara logika tubuh masuk akal nggak sih klaimnya? Atau kita ambil kasus yang lebih umum lagi deh. Misal, ada orang bilang semua daging di pasar X jelek, soalnya aku lihat kemasannya berantakan. Nah, orang yang berpikir kritis bakal langsung nangkep, tunggu dulu. Masa cuma karena lihat beberapa kemasan berantakan langsung dibilang semuanya jelek? Itu namanya generalisasi yang terlalu cepat. Itu lompatan logika yang nggak benar. Jadi, intinya apa dari semua contoh tadi? Intinya, alat yang kita pakai itu sama. Kita nilai sumber informasinya bisa dipercaya atau enggak. Kita bedah argumennya. Kita cari ada asumsi tersembunyi apa di baliknya. Dan yang paling penting, kita cuma ambil kesimpulan yang benar-benar didukung sama bukti yang kuat. Nah, kita udah sampai di ujung petualangan kita nih. Kita udah memetakan lapangannya, ngikutin jejaknya, dan nyetel kompas kita. Jadi, apa sih satu hal paling penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Ini dia pesan utamanya. Jangan pernah takut buat ragu. Jangan pernah berhenti bertanya. Karena keraguan itu bukan tanda kelemahan loh. Justru itu adalah gerbang menuju pengetahuan. Kepastian yang sejati itu lahir bukan dari keyakinan buta, tapi dari keberanian kita buat menguji semua keraguan kita. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Setelah dengerin semua ini, kira-kira keraguan apa atau rasa ingin tahu apa yang sekarang muncul di kepala kalian?